Kita ingin melakukan penyambungan pada kopi yang masih berumuran masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja bagaimana cara memilih tunas air untuk kita menyambung setekan atau ketika kita akan melakukan penyambungan kopi. Tunas air yang bagus itu untuk tempat kita menyambungkan entres kopi adalah tunas air yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel. Kemudian untuk bagaimana ciri-cirinya tunas air yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel itu adalah dengan kita mengenali, kalau kita lihat besarnya itu tidak akan selamanya sama besarnya. Atau kita berpedoman kepada berapa umurnya juga tidak akan sama besar umur yang 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi kita melihat atau kita kenali saja ciri-cirinya. Ciri-ciri tunas air yang sedang aktif melakukan pembelahan sel itu adalah tunas air yang seperti ini. Saya bersihkan dahulu biar lebih jelas untuk melihatnya. Nah, tunas air yang seperti ini yang masih kelihatan hijau, sangat hijau seperti ini, hijau agak mengkilat atau hijau polos, dia ada campur-campur dengan yang lain atau tidak bercampur dengan tanda retak-retak. Nah, hijau sepanjang ruasnya ini hijau semua. Kalau untuk yang seperti ini sudah terlalu tua karena sudah kelihatan ini sudah ada kuning-kuningnya. Nah, sudah ada kuning-kuning seperti ini. Bukan berarti tidak bagus, ini bagus juga. Tapi karena ini sudah terlalu tua, jadi dia tidak sedang aktif-aktifnya lagi melakukan pembelahan sel. Memang masih saja melakukan pembelahan sel, tetapi tidak sedang aktif-aktifnya. Lain dengan yang ke atas ini. Nah, ini pun masih ada kuning-kuningnya, kurang bagus juga, ke atasnya juga. Nah, jadi kita jangan memilih entres yang seperti ini kalau kita ingin menjadi bukan entres, tunas air yang lebih bagus. Jadi kita memilih yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel. Karena apabila memang dia sudah selesai melakukan pembelahan sel, selain dari kurang efektif untuk kita melakukan penyambungan, kita juga kesusahan apabila kita harus meruncingkan ini dengan pisau. Karena ini sudah sangat besar. Sudah sangat besar seperti ini. Ya bisa saja kita memotongnya dengan gunting atau bisa kita memotongnya dengan gergaji atau dengan parang. Tetapi untuk yang lebih kecil kita akan lebih mudah memotongnya atau langsung bisa kita runcing misalnya. Kalau yang masih pas sekitar umuran 2 bulan atau 3 bulan seperti yang baru saja saya sebutkan. Berbeda dengan yang sudah besar seperti ini. Ini agak kesusahan kita untuk melakukan pemotongannya. Walaupun memang bagus, tetapi tidak sebagus yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel. Berbeda lagi dengan yang ini. Yang ini baru berumuran 1 bulan. Walaupun kelihatan sudah sangat hijau seperti ini, tetapi ini masih terlalu kecil. Baru 1 bulan atau 1 bulan setengah. Ini juga masih kurang bagus. Tetapi bisa juga untuk kita sambung. Bukan tidak bisa, bisa. Bukan tidak bagus, ya bagus. Tapi tidak sebagus yang seperti baru saja saya sebutkan, yang sedang aktif melakukan pembelahan sel. Atau memang kita belum mempunyai tunas air, misalnya kita ingin melakukan penyambungan pada ujung kopi atau kopi yang baru berumuran 2 tahun. Kita lihat saja ujungnya ini. Nah, mana yang paling hijau atau paling yang belum ada campur-campurnya, yang paling mengkilat. Tetapi tidak lentur. Kalau lentur seperti ini masih terlalu ujung. Nah, kita hitung saja berkisaran 3 atau 4 ruas dari ujung. Ini misalnya 1, 2, 3. Nah, yang 3 ini atau yang kedua ini. Yang kedua ini juga masih bagus ini karena sudah keras. Lain kalau lentur pada yang ujung ini. Nah, yang ketiga ini masih bagus. Yang keempat ini juga masih bagus. Jadi berkisaran umur 2 bulan sampai 4 bulan. Kalau memang kita tidak mempunyai tunas air atau memang kita belum memelihara tunas air karena masih kecil seperti kopi ini, seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, ini kopi saya ini baru berumuran 1 tahun setengah, baru 16 bulan, berkisaran 16 bulan dengan 17 bulan lah ini. Nah, saya lakukan penyambungan seperti ini.
Nah, saya ambil yang 2 ruas dari ujung. Ini 2 ruas dari ujung. Nah, kalaupun ini sudah ke atas seperti ini, memang sengaja saya buatkan tudungnya untuk pelindung dari panas atau terik matahari. Selain juga untuk kita melakukan untuk memancing hormon auksin supaya bekerja lebih maksimal pada entres ini. Nah, itu saja. Kalau misalnya kita ingin melakukan penyambungan pada kopi yang masih berumuran masih muda. Juga seperti yang ini. Nah, seperti yang ini adalah tunas air yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel. Jadi untuk tunas air yang sedang aktif melakukan pembelahan sel ini sangat baik untuk kita melakukan penyambungan. Kalau kita hitung dari umurnya bisa berkisaran umur 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kita tidak perlu berpedoman kepada berapa bulan umurnya, kita lihat saja ini. Seperti yang saya sebutkan tadi. Karena yang sebesar seperti ini, walaupun saya sebutkan yang mempunyai ciri-ciri yang hijau mengkilat seperti ini, akan tetapi lebih baik kita memilih umur yang berkisaran 3 bulan atau 4 bulan. Karena untuk umur-umuran yang 3 bulan atau 4 bulan itu kita sangat mudah sekali untuk melakukan penyambungan. Baik ketika kita mau melakukan penyambungan secara sisip, ataupun penyambungan secara tempel, atau juga penyambungan secara belah. Apalagi untuk kedepannya ini akan saya ajarkan penyambungan yang paling efektif itu adalah penyambungan runcing. Nah, untuk videonya nantikan saja. Penyambungan runcing itu adalah penyambungan yang sangat bagus karena kita membantu jalur kambium atau membantu hormon asam traumalin untuk bisa menembus jalur kambium atau jalur floem yang ketika kita melakukan penyambungan kopi biasanya jalur-jalur itu tidak kita perhatikan atau kita abaikan. Nanti akan saya praktekkan untuk video yang kedepannya. Untuk ini teman-teman sekalian bisa mengingat terlebih dahulu untuk entres juga entres yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel. Itu jika kita ingin melakukan penyambungan. Walaupun pada dasarnya semua entres atau semua tunas air bisa semua kita pakai. Kalau umpamanya kita tidak perlu memilih-milih. Dan tetapi apabila kita ingin memilih yang terbaik, maka saya tunjukkan seperti yang saya baru saja jelaskan. Lebih baik kita memilih entres dan tunas air yang sedang aktif-aktifnya melakukan pembelahan sel. Jadi untuk penyambungan jenis runcing itu nanti kita akan meruncingnya seperti ini. Nah, akan tetapi ini karena waktunya belum memungkinkan. Jadi untuk sekarang saya contohkan sebagai tanda mulaan saja. Nah, nantinya akan kita runcing seperti ini. Nantikan saja videonya untuk kedepannya. Sementara ini saya tunjukkan dahulu tunas air yang sedang aktif melakukan pembelahan sel. Nah, itu saja teman-teman pemirsa sekalian. Mungkin sudah bisa dipahami. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.